Bab 1856. Teknik pembalikan waktu ditinggalkan di pagoda Dao Surgawi oleh Kaisar Agung Desolate kuno. Itu milik teknik rahasia Kaisar kuno, dan tentu saja itu milik teknik rahasia cemerlang kelas 1 dunia. Ini adalah seni kekaisaran yang lengkap. Meskipun Istana Tianshan adalah tradisi kaisar, dan pendiri Gan Tiandi juga seorang kaisar surgawi, tetapi selama bertahun-tahun, banyak keterampilan dan rahasia pintar yang diturunkan oleh Gan Tiandi telah lama hilang, atau hampir tidak dapat diwariskan. Hingga saat ini sihir dan seni rahasia juga agak tidak lengkap, dan beberapa formula inti dan esensi tidak dapat ditemukan lagi. Sebaliknya, Istana Tianshan benar-benar tidak dapat menemukan beberapa seni kaisar yang selengkap teknik pembalikan waktu. Pagoda Tiandao pasti karena Pagoda Tiandao. Master Istana Dewa Surgawi memikirkannya, dan akhirnya mengaitkan alasannya dengan Pagoda Tiandao. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang junior yang keluar dari dunia tingkat rendah memiliki teknik rahasia waktu yang begitu cemerlang? Hehe, kamu benar sekali. Ye Yunfei tersenyum dingin. Teknik pembalikan waktu benar-benar diperoleh dari Menara Dao Surgawi. Ledakan. Saat berbicara, Ye Yunfei sekali lagi mengorbankan pedang panjang tingkat kaisar itu, melepaskan paksaan energi yang tak terbayangkan, menekan seluruh dunia sekaligus, dan membekukan ruang dan waktu yang luas di sekitarnya dalam sekejap. Pemilik Istana Tianshan hanya merasakan tubuhnya tenggelam, seolah-olah gunung tak terlihat turun dari langit menekannya. Kamu Yunfei, jika kamu berani menghancurkan avatarku, kamu dan aku berselisih satu sama lain. Tuan Istana Dewa Surgawi meraung dengan marah. Sejak kamu melangkah ke alam Changhuang dan membunuh begitu banyak makhluk tak berdosa di alam Changhuang, tidak ada konflik antara kamu dan aku. Ye Yunfei berkata dengan mencibir, dan pedang panjang di tangannya menebas surga. Tuan Istana Dewa tanpa ragu-ragu bergemuruh. Pada saat ini, ruang dan waktu sepertinya telah berhenti, dan hanya pedang panjang yang tersisa di langit dan bumi, perlahan menebas tubuh penguasa Istana Dewa Surgawi. Master Istana Dewa Surgawi benar-benar ingin menghindarinya, tetapi dia tidak berdaya, jadi yang terbaik adalah hanya menonton pedang panjang di tangan Ye Yunfei menebas tubuhnya. Kamu Yunfei, tunggu saja, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku bersumpah suatu hari aku akan membunuhmu secara pribadi. Guru Istana Dewa Surgawi meraung. Saat berikutnya, ledakan. Dengan suara keras, tubuh penguasa Istana Dewa Surgawi meledak. Tubuh dan jiwanya menghilang, dan para prajurit dan kuda Istana Dewa Surgawi yang terbungkus lengan bajunya semuanya berubah menjadi kabut darah. Hanya dengan satu serangan pedang, semua orang di Istana Tianshan musnah. Akhirnya membunuh orang ini sama dengan mengumpulkan bunga, tapi suatu hari aku secara pribadi akan menginjak gerbang markas besar Istana Tianshan dan menghancurkan Istana Tianshan. Ye Yunfei melihat ke lokasi di mana pemilik Istana Tianshan meledak, dan bertanya apakah dia bisa. Ye Yunfei mengerti bahwa konflik antara dirinya dan Istana Tianshan semakin dalam, dan tidak ada kemungkinan untuk meredakannya. Suatu hari di masa depan, saya akan bertemu dengan Istana Tianshan lagi, dan itu pasti hubungan hidup dan mati. Hanya pada saat ini, wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah, dan dia merasa ada energi dan hukum yang tak ada habisnya di dunia sekitarnya, meremas ke arahnya dan pedang panjang di tangannya. Ye Yunfei dengan cepat mengirim pedang panjang di tangannya ke Pagoda Tiandao. Setelah pedang panjang di tangan Ye Yunfei menghilang, energi dan hukum dunia sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Kekuatan senjata sihir setengah kaisar ini sangat bagus, layak untuk disempurnakan oleh setengah kaisar kuno. Petik 2. Pria tua itu tidak bisa tidak memuji. Nak, kamu memiliki dekrit kaisar dan pedang panjang ini. Seluruh benua Hongmeng menghormatimu. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Benua Hongmeng hanyalah dunia tingkat tinggi. Tidak ada masa depan bagiku. Aku akan segera pergi dari sini dan pergi ke dunia tingkat tinggi. Keputusan kaisar adalah milik Sekte Ziwei, bukan milikku, jawab Ye Yunfei. Lalu kapan kamu berencana untuk pergi? Lelaki tua itu bertanya. Setelah beberapa saat, faksi Ziwei perlu diselesaikan sebelum pergi, jawab Ye Yunfei setelah berpikir sejenak. Sekarang ayo pergi ke markas Istana Tianshan. Ye Yunfei bergerak menuju markas Istana Tianshan. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei datang ke markas Istana Tianshan dan berjalan langsung ke kuil leluhur Istana Tianshan. Hancurkan altar teleportasi ini,
dan akan sangat sulit bagi orang-orang dari markas besar Istana Tianshan untuk datang ke benua Hongmeng di masa depan. Ye Yunfei melihat altar teleportasi di tengah kuil leluhur Istana Tianshan dan berkata dengan cibiran. Setelah selesai berbicara, Ye Yunfei meninju altar, langsung menghancurkan altar dan mengubahnya menjadi pecahan. Jika orang-orang dari Istana Tianshan ingin datang ke benua Hongmeng, mereka masih punya cara. Jadi jangan berpikir bahwa menghancurkan altar teleportasi ini akan mengakhiri masalah selamanya. Kata Hun Lao, ya, tapi itu akan menjadi banyak masalah. Perlu untuk memecahkan penghalang ruang dari benua Hongmeng untuk memaksa orang masuk ke benua Hongmeng, dan kemudian membangun kembali altar teleportasi, yang akan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material. Selain itu, tujuan Istana Tianshan adalah milik kita. Selama aku memberitahu mereka bahwa aku telah meninggalkan benua Hongmeng, mereka mungkin tidak akan repot-repot datang ke benua Hongmeng. Jawab Ye Yunfei, bagaimana jika Istana Tianshan mengirim orang ke benua Hongmeng untuk menangkap sekelompok orang yang dekat denganmu untuk berurusan denganmu, dan menggunakannya untuk memerasmu? Kata lelaki tua itu mungkin. Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Ye Yunfei tahu bahwa orang-orang dari Istana Tianshan pasti akan melakukan hal seperti itu. Sepertinya saya harus kembali ke Donghuang untuk berdiskusi dengan baik dengan senior Suangui, dan kemudian membantunya meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Mulai sekarang, senior Suangui akan melindungi keamanan benua Hongmeng. Saya yakin ada senior Suangui dan Kaisar Siwei. Bahkan jika orang-orang Istana Tianshan memasuki benua Hongmeng, mereka tidak akan bisa menyenangkan mereka. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata perlahan, "Ya, dengan tujuan Dharma Kaisar Siwei, kita benar-benar tidak perlu takut pada orang-orang dari Istana Tianshan." Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, lelaki tua itu mau tidak mau mengangguk. "Ngomong-ngomong, nak, aku ingin bertanya, apakah faksi Ziweimu masih memiliki pengaruh di dunia lain? Faksi Ziwei adalah tradisi kekaisaran, mengapa kamu mendirikan markasnya di benua Hongmeng?" Pria tua itu tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, diminta. Kaisar Ziwei berjalan keluar dari benua Hongmeng saat itu, dan ini adalah kampung halaman Kaisar Ziwei. Hanya saja, ketika Kaisar Ziwei mendirikan Sekte Ziwei, markas besarnya bukan di benua Hongmeng, tetapi di dunia inti, benua Feixian. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Faksi Ziwei tiba-tiba membunuh dan melukai sejumlah besar tuan, dan kekuatan mereka turun drastis. Kaisar Wei memindahkan kuil leluhur Sekte Ziwei kembali ke Donghuang di benua Hongmeng. Sejak saat itu, markas besar Sekte Ziwei telah berada di Donghuang. Saya kira salah. Satu alasan utamanya adalah untuk melindungi Sekte Ziwei. Lagi pula, benua Hongmeng hanyalah dunia tingkat tinggi, dan kekuatan keseluruhannya tidak kuat. Sekte Ziwei masih memiliki peluang untuk diteruskan di benua Hongmeng. Tetapi kemudian, orang-orang di seluruh benua Hongmeng tiba-tiba tahu bahwa Sekte Ziwei adalah tradisi kaisar, yang menarik pengepungan banyak kekuatan besar yang tamak, dan kekuatannya menjadi semakin lemah, dan akhirnya menjadi kekuatan kecil di kehancuran timur. Ye Yunfei berkata perlahan. Bab 1857. Jadi ternyata markas asli dari Sekte Ziwei sebenarnya berada di benua Feixian. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Tuan Hun tiba-tiba menyadari mengapa markas kaisar tradisional berada di hutan belantara timur Hongmeng benua dan mengapa itu direduksi menjadi titik lemah seperti itu. Benua Feixian adalah benua inti dengan kekuatan keseluruhan yang sangat kuat, mirip dengan realem Xianling. Dengan cara ini, Kaisar Ziwei pergi ke benua Feixian untuk berkembang setelah meninggalkan benua Hongmeng. Petik 2. Bertanya pria tua. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Lalu dunia inti mana yang kamu rencanakan setelah kamu meninggalkan benua Hongmeng? Tanya Hun Lao. Dia tahu bahwa setelah Ye Yunfei meninggalkan benua Hongmeng, dia pasti akan pergi ke dunia inti untuk berkembang. Xianling Realm, atau benua Feixian. Ini adalah dua pilihan. Namun, cepat atau lambat, aku akan pergi ke Suzaku Realm dan membawa ibuku dan Feier kembali ke ayahku. Juga, aku masih harus menemukan keberadaan King Luo. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, ya, masih banyak hal yang harus kamu lakukan. Pria tua itu mengangguk. Sebenarnya, aku masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan di Tiongkok. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, apalagi yang bisa dilakukan di Middle Earth China?
Hun Lao terkejut. Aku ingin menyelesaikan akun dengan semua kekuatan kuat di Tiongkok Tengah yang pernah ingin menargetkanku, kata Ye Yunfei sambil mencibir. 13 pasukan tentara Zhongzhou dan istana Tianshan telah dihancurkan olehmu. Kekuatan besar apa lagi yang mencoba menargetkanmu? Orang tua itu bingung. Tentu saja ada. 13 pasukan tentara Zhongzhou dan istana Tianshan hanya berjumlah lebih dari setengah dari kekuatan utama di Tiongkok Tengah. Ada kekuatan besar lainnya di Tiongkok Tengah. Apakah menurut Anda kekuatan besar lainnya itu memiliki tidak tahu tentang saya? Apakah Anda lupa bahwa ketika saya masih di alam Changhuang, ada master lain di Middle Earth China selain master istana Dewa Surgawi yang pernah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, pergi ke dinding batas alam Changhuang, dan meminta saya untuk jalan surga, kata Ye Yunfei. Aku ingat, itu adalah tuan dari sekte reinkarnasi, Qian Changxi. Hun Lao mengenang sejenak dan mau tidak mau mengangguk. Saat itu, tuan dari sekte reinkarnasi datang keluar tembok batas alam Changhuang dan melaporkan namanya ke Ye Yunfei. Ya, ayo pergi ke markas sekte reinkarnasi untuk menemuinya sekarang, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Hanya pada saat ini, Tuan Muda Ye, di mana pemilik istana Dewa Surgawi? Tuan Istana Panjang Umur akhirnya tiba dengan sekelompok besar orang, bergegas ke markas Istana Dewa Surgawi, dan segera bertanya ketika dia melihat Ye Yunfei. Kecepatan Ye Yunfei dan pemilik Istana Tianshan sebelumnya benar-benar terlalu cepat. Orang-orang di Istana Changsheng ini dan mereka yang menonton kerumunan tidak dapat mengejar, sampai sekarang mereka akhirnya tiba. Saya telah membunuh pemilik Istana Tianshan, dan saya juga telah menghancurkan altar teleportasi di kuil leluhur Istana Tianshan, sehingga orang-orang dari Istana Tianshan tidak akan datang ke benua Hongmeng kita lagi dalam waktu singkat, kata Ye Yunfei kepada pemilik Istana Panjang Umur. Bagus sekali. Penguasa Istana Panjang Umur, Yao Zhu, dan pejabat senior lainnya dari Istana Panjang Umur menarik napas lega setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Apakah kamu mendengar itu? Penguasa Istana Dewa Surgawi telah dibunuh oleh Ye Yunfei. Mulai sekarang, Ye Yunfei akan memerintah China dunia tengah. Tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi. Pada saat ini, banyak penonton mengikuti dengan tenang sesampainya di sekitar markas Istana Tianshan. Semua orang sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, dan mau tidak mau berdiskusi dengan berbisik. Ayo pergi ke sekte reinkarnasi, kata Ye Yunfei kepada Master of Longevity Palace. Tuan Ye, apa yang akan kita lakukan di sekte reinkarnasi? Tuan Istana Panjang Umur agak aneh. Sekte reinkarnasi adalah kekuatan besar di Tiongkok Tengah, tetapi selalu rendah hati dan jarang berkonflik dengan kekuatan besar lainnya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kekuatan besar seperti Istana Tianshan dan alam mayat, keberadaan sekte reinkarnasi di Tiongkok dunia tengah jauh lebih rendah. Pergi padanya untuk menyelesaikan skor, kata Ye Yunfei. Baiklah kalau begitu, ayo pergi ke markas sekte reinkarnasi sekarang. Tuan Istana Panjang Umur tidak bertanya lagi. Jadi Ye Yunfei membawa sekelompok besar orang dan berbaris menuju markas sekte Samsara. Di markas sekte reinkarnasi, dalam sebuah aula, lapor ke Raja. Saya baru saja menerima kabar bahwa pemilik Istana Tianshan dan semua orang di Istana Tianshan telah dihancurkan oleh Ye Yunfei. Altar teleportasi di kuil leluhur Istana Tianshan juga telah dihancurkan oleh Ye Yunfei. Seseorang yang bertugas menanyakan tentang berita penatua berdiri di aula dan berkata dengan keras. Tuan dari sekte reinkarnasi dan sekelompok pejabat tingkat tinggi semuanya ada di aula ini. Aku tidak bisa membayangkan bahwa seorang anak dari dunia tingkat rendah telah tumbuh sedemikian tinggi dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Petik 2. Seorang pria parubaya tinggi di Xingyi menghela nafas. Pria parubaya ini adalah suzerain dari sekte reinkarnasi, Qian Changxi. Ya, tingkat pertumbuhan anak ini terlalu cepat dan menakutkan. Saya harus mengatakan bahwa dia adalah monster langka di dunia. Petik 2. Seorang lelaki tua berambut putih juga berkata, orang tua ini adalah tetua tertinggi dari sekte reinkarnasi. Cina dunia tengah kita akan ditekan oleh anak ini mulai sekarang, dan tidak ada yang bisa melawannya. Anggota berpangkat tinggi lainnya dari sekte reinkarnasi berkata perlahan. Para pejabat tingkat tinggi lainnya diam. Semua orang tahu bahwa orang tingkat tinggi ini benar. Bahkan Istana Tianshan yang menakutkan telah musnah. Di seluruh dunia tengah Tiongkok, tidak ada lagi faksi yang bisa menjadi lawan Ye Yunfei.
Kita harus menyampaikan perintah agar anggota sekte reinkarnasi kita tidak memprovokasi Ye Yunfei di masa depan, serta kekuatan dan orang-orang yang terkait dengan Ye Yunfei. Kata tetua berambut putih itu. Ya, kita tidak bisa memprovokasi Ye Yunfei di masa depan. Para eksekutif senior lainnya mengangguk setuju. Tentu saja itu akan menjadi hal yang baik jika kita dapat menghindari memprovokasi Ye Yunfei. Namun, sekte reinkarnasi kita dan Ye Yunfei sudah berseteru. Petik 2. Suzerain itu tiba-tiba menghela nafas. Sovereign, apa maksudmu dengan itu? Kapan sekte reinkarnasi kita berseteru dengan Ye Yunfei? Para pejabat tinggi lainnya bingung setelah mendengar apa yang Master Sekte katakan, dan menatap Master Sekte dengan pertanyaan. Apakah kamu lupa? Aku pernah pergi keluar tembok batas alam Changhuang untuk meminta Ye Yunfei untuk pagoda Dao Surgawi. Apakah kamu berpikir bahwa Ye Yunfei akan melupakan masalah ini? Dengan karakter Ye Yunfei, dia sangat mungkin datang kepadaku. Petik 2, kata sang raja dengan senyum masam. Tidak mungkin, ada begitu banyak master yang pergi keluar alam Changhuang untuk memintanya pagoda Dao Surgawi. Apakah dia akan mencoba menyelesaikan skor satu persatu di masa depan? Pejabat tingkat tinggi itu sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata raja dan seorang tetua. Berkata Said, apakah kalian semua tidak melihat karakter Ye Yunfei dengan jelas? Dia adalah orang yang akan membalas dendam. Kata Suzerain, dengan suara yang dalam, hanya pada saat ini, Master Sekte, Ye Yunfei dan orang-orang dari Istana Panjang Umur sedang menuju ke markas besar Sekte Samsara kita. Seorang mata-mata bergegas ke aula dan melapor dengan keras. Bab 1858. Yunfei benar-benar datang. Setelah mendengar laporan mata-mata itu, semua pejabat senior Sekte Samsara terkejut. Tuan yang berdaulat, apa yang harus kita lakukan? Pasti bukan hal yang baik bagi Ye Yunfei untuk datang ke pintu, bagaimana kita harus berurusan dengannya? Seorang tetua dari Sekte Samsara memandang Sekte Guru dan bertanya. Mata pejabat tinggi lainnya juga terfokus pada Sovereign. Semua orang tahu bahwa Ye Yunfei pasti sedang mencari masalah. Sang raja mengerutkan kening, ragu-ragu di dalam hatinya. Penatua Yang, apa maksudmu? Sang raja melihat ke penatua berambut putih dan bertanya. Senioritas penatua tertinggi ini lebih tinggi daripada senioritas, dan dia memiliki status luar biasa di sekte reinkarnasi. Kita punya dua pilihan. Yang pertama adalah menjadikan Ye Yunfei sebagai musuh kita, dan yang kedua adalah tunduk pada Ye Yunfei. Suzerain, dapat memilih satu. Saya yakin Suzerain sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, karena saya memahami karakter Suzerain. Kata sesepuh perlahan menjawab, itu benar, penatua yang paling mengenalku. Semuanya, kita hanya punya satu pilihan dan itu adalah menundukkan kepala kita kepada Ye Yunfei dan meminta perdamaian. Petik 2, Suzerain memandang pejabat tinggi lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Jika kita memilih untuk menundukkan kepala kepada Ye Yunfei, itu akan menjadi pukulan bagi reputasi sekte Samsara kita. Dan mulai sekarang, Ye Yunfei akan selalu mendominasi sekte Samsara kita. Kata salah satu eksekutif senior, sedikit enggan. Jika kamu tidak memilih untuk tunduk pada Ye Yunfei untuk perdamaian, lalu apakah menurutmu sekte Samsara kita dapat mengalahkan Ye Yunfei dengan kekuatan kita saat ini? Suzerain memandangi orang tingkat tinggi dan bertanya perlahan. Senior itu tertegun sejenak, merasa tidak bisa berkata-kata. Suzerain benar, dengan kekuatan sekte reinkarnasi kita saat ini, kita tidak bisa menjadi lawan Ye Yunfei. Kita tidak punya pilihan lain selain tunduk padanya. Jika kita memilih untuk menjadikan Ye Yunfei sebagai musuh kita, kemungkinan besar kita akan berakhir seperti Istana Tianshan. Jangan lupa, pemilik Istana Tianshan adalah master yang menatap bintang, dan dikatakan bahwa dia membawa lebih dari 80 master yang menatap bintang untuk menemukan Ye Yunfei, tetapi Ye Yunfei membunuh mereka semua. Belum lagi menyebutkan Ye Yunfei. Istana Umur Panjang sekarang ada juga 7 master dari dunia bintang, yang dapat sepenuhnya menghancurkan sekte reinkarnasi kita. Sebaliknya, master terkuat dari sekte reinkarnasi kita adalah penyempurnaan dari dunia bintang yang rusak, terlalu lemah, terlalu lemah. Petik 2, kata Ratu berambut abu-abu Penatua sambil menghela nafas. Setelah mendengar kata-kata Penatua tertinggi, semua orang terdiam, dan wajah mereka serius. Mereka mengerti bahwa apa yang dikatakan para tetua itu benar. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei terlalu menakutkan,
tidak mungkin sekte reinkarnasi menjadi lawan Ye Yunfei. Jadi, kita tidak punya pilihan lain, mari tundukkan kepala kita pada Ye Yunfei untuk perdamaian. Penatua tertinggi menambahkan, tapi menurut pemahamanku, dengan karakter Ye Yunfei, dia tidak akan membiarkan siapapun yang memiliki masalah dengannya dengan mudah. Bahkan jika sekte samsara kita ingin tunduk padanya, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Cemberut. Jadi kita harus menunjukkan ketulusan kita. Yang disebut menjangkau dan tidak memukul orang dengan wajah tersenyum, selama kita menjaga sikap kita cukup rendah, dan jangan ragu untuk memberinya hadiah yang murah hati dan berinisiatif untuk meminta maaf, dia mungkin membiarkan kita pergi. Bagaimanapun, kita hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meminta pengampunannya, sehingga sekte reinkarnasi kita dapat selamat dari malapetaka ini. Penatua tertinggi berpikir sejenak dan berkata, itu satu-satunya cara. Aku akan menyiapkan hadiah yang murah hati sekarang, dan kemudian semua orang akan mengikutiku dan mari kita pergi menemui Ye Yunfei, kata Tuan Tanah sambil menghela nafas. Wajah pejabat tinggi lainnya semuanya merasa dirugikan, tetapi tidak ada yang berbicara, karena mereka tahu situasinya lebih kuat dari yang lain. Segera setelah itu, Ketua Sekte Reinkarnasi memimpin sejumlah besar pasukan Sekte Reinkarnasi keluar dari markas dan menunggu di depan gerbang gunung. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa berguling dari langit. Pesawat luar angkasa Istana Panjang Umur. Dalam sekejap mata, pesawat ruang angkasa datang ke gerbang Sekte Samsara dan berhenti. Ye Yunfei keluar dari pesawat luar angkasa bersama orang-orang dari Istana Changsheng. Nenek moyang iblis dan penguasa Istana Umur Panjang mengikuti di samping Ye Yunfei, bersama dengan beberapa pengamat bintang dari Istana Umur Panjang. Samsara Sekte, selamat datang Tuan Ye. Begitu Ye Yunfei melangkah keluar dari pesawat luar angkasa, Sekte Master Reinkarnasi segera melangkah keluar dari kerumunan dan memimpin dengan berteriak. Di belakang Raja, anggota lain dari Sekte Reinkarnasi segera berteriak bersama Raja. Oh, sepertinya ini. Apakah kamu berencana untuk menundukkan kepala kepadaku? Ye Yunfei sedikit terkejut saat melihatnya. Orang ini sangat berpengetahuan tentang perselingkuhan. Nyonya Istana Panjang Umur hanya bisa mencibir. Di masa lalu, Istana Panjang Umur dan Sekte Reinkarnasi adalah kekuatan besar di Tiongkok Tengah, jadi kepala kedua kekuatan itu secara alami saling mengenal. Tuan Muda Ye, ini adalah keinginan dari Sekte Reinkarnasi kami. Terimalah. Saya telah memprovokasi Tuan Muda Ye sebelumnya, dan saya harap Tuan Ye akan memiliki banyak orang, sehingga dia dapat melepaskan Sekte Reinkarnasi kami. Saya jamin bahwa Sekte Samsara kami tidak akan pernah menjadi musuh Tuan Ye di masa depan, dan Tuan Ye akan menggunakan Sekte Samsara kami di masa depan. Beri perintah saja, Sekte Samsara kami bersedia mematuhi perintah Tuan Ye. Petik 2. Sovereign Samsara tersenyum di seluruh wajahnya, mengeluarkan lebih dari selusin cincin luar angkasa, dan mengirimkannya ke Ye Yunfei dengan postur yang sangat rendah. Lihat, Tuan Reinkarnasi tampaknya menundukkan kepalanya ke Ye Yunfei, seolah-olah dia menyanjung Ye Yunfei. Petik 2. Saat ini, beberapa makhluk telah bersembunyi di kejauhan dan menonton dengan tenang. Mereka tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat pemandangan ini. Kepala, kekuatan yang kuat di China, yang begitu kuat di China, dengan rendah hati merayu seorang junior muda. Agak sulit bagi orang untuk menerimanya. Sekte Reinkarnasi tidak punya pilihan. Jika mereka tidak memilih untuk menundukkan kepala kepada Ye Yunfei, mereka hanya akan dimusnahkan. Kuil Tenjin adalah contohnya. Seseorang menghela napas dan berbisik. Ya, petik 2, orang lain di dekatnya juga mengangguk satu demi satu. Pada saat ini, Tuan Reinkarnasi berdiri dengan hormat di depan Ye Yunfei, dan selusin cincin ruang ditangguhkan di depan tubuh Ye Yunfei. Ye Yunfei menatap Raja Reinkarnasi dengan miliknya tangan di belakang punggungnya, dan tidak berkata apa-apa. Tanda seru. Orang tua Yun, menurut Anda apakah Tuan Ye akan membiarkan Sekte Reinkarnasi Anda pergi dengan bersikap sopan? Petik 2. Penguasa Istana Panjang Umur mendengus dingin. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Tuan Ye. Saya memang memprovokasi Tuan Ye sebelumnya. Jika Tuan Ye tidak melepaskan Sekte Reinkarnasi kita, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, karena itu memang kesalahan saya sendiri dan saya tidak punya dendam. Petik 2. Tuan Reinkarnasi tidak bisa tidak mengubah ekspresinya setelah mendengar kata-kata penguasa umur panjang istana, dan berkata dengan cepat, menurunkan postur tubuhnya.
para pejabat senior dari Sekte Reinkarnasi mengikuti di belakang Sang Raja. Melihat Sang Raja begitu tunduk pada seorang junior, menundukkan kepala untuk memohon perdamaian, merasa sangat tidak nyaman. Tapi tidak ada yang berani menunjukkan ekspresi tidak sopan sedikit pun. Beberapa waktu yang lalu, Ye Yunfei memusnahkan 12 kekuatan utama termasuk Korps Realem dan makam Tian Yu sekaligus, dan juga memusnahkan istana Tianzhen 2 kali. Dia memiliki reputasi yang sangat sengit sehingga dia berjuang keras di Gunung Mayat dan Lautan Darah. Ketika anggota tingkat tinggi dari Sekte Reinkarnasi memikirkan selusin atau lebih kekuatan besar yang telah dimusnahkan Ye Yunfei beberapa waktu lalu, semua keengganan dan perasaan sedih di hati mereka menghilang. Pada saat ini, Ye Yunfei masih tidak berbicara. Matanya dengan dingin menatap Master Sekte Reinkarnasi dan anggota Sekte Reinkarnasi lainnya. Semua anggota Sekte Samsara, dari penguasa hingga anggota biasa, merasa tidak nyaman, bertanya-tanya apakah Ye Yunfei akan membiarkan Sekte Samsara pergi. Semua orang mengerti bahwa begitu Ye Yunfei mengucapkan kata tidak, Sekte Samsara akan dihancurkan hari ini. Bab 1859. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Ye Yunfei, menunggu keputusannya. Seluruh dunia sangat sunyi. Satu kata dapat menentukan hidup dan mati kekuatan besar di Cina dunia tengah kita. Betapa hebatnya itu. Pemuda ini telah menjadi terkenal, dan dia akan menjadi orang nomor 1 di Cina dunia tengah kita mulai sekarang. Seseorang di kejauhan menghela nafas secara diam-diam. Ketika dia pertama kali melangkah ke Middle Earth China, banyak kekuatan kuat meneriakinya untuk membunuhnya. Sekarang dia berdiri di sana, semua kekuatan besar di Middle Earth China diam. Kami telah menyaksikan jatuhnya mantan Tuan Zhongtu Senzu, Tuan Istana Tianzhen, dan kebangkitan generasi baru Tuan Ye Yunfei. Langit Zhongtu Senzu telah berubah. Seseorang di sampingnya menghela nafas pelan. Pada saat ini, mata yang memandang Ye Yunfei dipenuhi dengan ketakutan, kekaguman, kerinduan, desahan, dan kecemburuan. Dan sebagian besar anggota Sekte Samsara ketakutan dan ketakutan. Ye Yunfei memusnahkan lebih dari selusin kekuatan besar, dengan banyak tulang dan darah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lemah, wajahnya pucat, dan dia hampir jatuh ke tanah. Aku bisa membiarkan Sekte Reinkarnasimu pergi, tapi ini bukan contoh. Alasan, mengapa aku membiarkanmu Sekte Reinkarnasi bukanlah kebaikanku, tapi karena Sekte Reinkarnasimu tidak pernah melakukan apapun padaku atau membunuhku dari awal sampai akhir. Hanya saja di masa depan, jika Sekte Reinkarnasi berani menyinggung saya lagi, saya pribadi akan membunuh sekte itu. Ye Yunfei berkata dengan tenang dengan tangan di belakang, sambil menggulung lengan bajunya, dia menyingkirkan selusin ruang cincin di depannya. Terima kasih Tuan Ye atas kemurahan hati Anda. Mendengar kata-kata Ye Yunfei, Ketua Sekte Reinkarnasi tidak dapat menahan perasaan lega, mengetahui bahwa Sekte Reinkarnasi akhirnya aman, dia buru-buru mengucapkan terima kasih dengan hormat. Tuan Istana, hubungan antara Sekte Reinkarnasi kami dan Istana Umur Panjang Anda sangat bersahabat. Dengan Tuan Ye di masa depan, kita akan menjadi lebih dekat. Tuan Istana, cepatlah dan masuki markas besar Sekte Reinkarnasi kita. Dengan Tuan Ye, aku akan segera memerintahkan turun, dan mengadakan pesta untuk membersihkan angin dan debu untukmu. Master Sekte Samsara berkata dengan antusias kepada Master of Longevity Palace. Dia tahu hubungan antara penguasa Istana Umur Panjang dan Ye Yunfei, jadi dia berusaha untuk lebih dekat. Kamu tidak harus sopan padaku. Semuanya diputuskan oleh Ye Gongzi. Tuan Istana Umur Panjang berkata dengan ringan. Ahem, Tuan Ye, karena Anda ada di sini, silakan datang ke Sekte Samsara kami. Petik 2. Master Sekte Samsara tertawa 2 kali, dan berkata kepada Ye Yunfei dengan hati-hati. Tidak, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mari kita bicarakan ketika aku punya kesempatan. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Setelah berbicara, Ye Yunfei berbalik dan pergi. Yah, Sekte Samsara kami menyambut Tuan Ye kapan saja. Master Sekte Samsara mendengar bahwa nada Ye Yunfei telah mereda, dan tidak bisa menahan kegembiraan, dan berkata dengan tergesa-gesa. Segera, Ye Yunfei pergi bersama orang-orang dari Istana Panjang Umur dan menghilang ke langit. Master Sekte Reinkarnasi memimpin pasukan Sekte Reinkarnasi untuk berdiri di depan gerbang gunung, mengawasi pesawat ruang angkasa Ye Yunfei sampai menghilang. Orang-orang berbakat keluar dari generasi ke generasi. Ini benar-benar menakutkan bagi generasi mendatang. Turunkan perintah.
mulai sekarang, anggota Sekte Samsara kami tidak diizinkan memprovokasi Ye Yunfei dan kekuatan atau orang apapun yang terkait dengan Ye Yunfei. Kalau tidak, kami akan dihukum berat. Master Sekte Samsara menghela nafas. Dengan satu tarikan napas, dia sepertinya sudah sangat tua dalam sekejap, lalu dia berkata perlahan. Sovereign, saya mengerti, saya akan memberi perintah. Jawab seorang penatua. Orang-orang tingkat tinggi lainnya diam, suasana hati mereka sangat rumit, dan mereka tidak tahu apakah itu kegembiraan atau kegembiraan. Sekte Samsara akhirnya selamat dari malapetaka di depan mereka, yang merupakan sesuatu yang membahagiakan, tetapi itu membuat banyak anggota Sekte Samsara merasa sangat frustrasi karena kekuatan yang bermartabat dan kuat harus merendahkan diri mereka begitu banyak kepada seorang junior. Semuanya, aku mengerti apa yang dipikirkan semua orang. Tapi aku ingin semua orang ingat bahwa ada beberapa orang di dunia ini yang tidak bisa diprovokasi. Terlebih lagi, tidak ada permusuhan yang mengakar antara sekte reinkarnasi kita dan Ye Yunfei, dan beberapa lainnya adalah hanya festival kecil. Untuk Ye Yunfei kami, Sekte Samsara, hanya bisa berteman dengan pelaku kejahatan muda seperti itu, dan kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Master Sekte dari Sekte Samsara memandang para pemimpin tingkat tinggi itu dan berkata, berdaulat, kami mengerti. Para pejabat tinggi itu menjawab serempak. Tidak lama kemudian, berita bahwa Sekte Samsara telah memilih untuk tunduk pada Ye Yunfei demi perdamaian menyebar ke seluruh Tiongkok dunia tengah. Saat berita menyebar, Ye Yunfei menjadi orang nomor satu yang diakui oleh seluruh dunia tengah China. Tiba-tiba, semua orang di Zhongtu Shenzhou membicarakan Ye Yunfei. Nama Ye Yunfei benar-benar menjadi fokus China Earth China. Segera, banyak pasukan di Tiongkok Tengah mengirim utusan ke Istana Panjang Umur dengan membawa banyak hadiah, meminta untuk bertemu Ye Yunfei. Semua orang ingin menjilat Tuan baru Middle Earth China yang baru saja bangkit. Tuan Muda Ye, sekelompok pejabat tinggi dari wilayah ilahi dunia tengah memohon untuk bertemu dengan Anda di luar dengan membawa banyak hadiah. Ye Yunfei telah kembali ke markas Istana Panjang Umur, dan ketika dia memulihkan diri, dia menerima transmisi suara dari pemilik Longevity Palace. Biarkan mereka pergi, tidak ada yang terlihat. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Oke, jawab pemilik Istana Panjang Umur, lalu berjalan keluar dari markas Istana Panjang Umur. Di luar gerbang markas Istana Panjang Umur, ada sejumlah besar master dengan aura ganas, semuanya hormat dan saleh, dan mereka akan menemui Ye Yunfei. Jika saya mengganggu King Xiu Tuan Ye, saya tidak akan dapat mengambil tanggung jawab jika saya menyalahkannya saat itu. Petik 2. Tuan Istana Panjang Umur berkata dengan lantang. Para tuan yang akan melihat Ye Yunfei merasa ketakutan ketika mendengar kata-kata Tuan Istana Umur Panjang. Anda harus tahu bahwa pamor Ye Yunfei dibunuh secara paksa dengan menginjak gunung mayat dan darah, dan tidak ada yang berani memilikinya. Jangan tersinggung sama sekali. Jadi setelah mendengar apa yang dikatakan Kepala Istana Changsheng, para tuan ini tidak berani mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Yunfei lagi. Tuan Istana, meskipun Tuan Ye tidak bebas, Anda tidak perlu mengusir kita. Saya berencana untuk memasuki Istana Umur Panjang Anda, Tuan Istana, Anda tidak akan menolak, bukan? Petik 2. Salah satu master melangkah maju dan berkata dengan nada menyanjung. Karena tidak mungkin bertemu Ye Yunfei, ada baiknya juga memiliki hubungan yang baik dengan Istana Panjang Umur, karena semua orang tahu hubungan antara Istana Panjang Umur dan Ye Yunfei. Iya, Palace Master, tempat kami tempatnya ada di sini. Tidakkah Anda mengundang kami untuk masuk dan duduk? Petik 2. Tuan Asgard, saya selalu sangat mengagumi Anda. Saya sudah lama ingin bertemu langsung dengan Anda dan meminta nasihat dari Anda. Karena saya di sini hari ini, saya tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Ketika master lain melihat ini, mereka juga bereaksi, dan buru-buru melangkah maju untuk mengelilingi Master Istana Umur Panjang. Mereka semua akrab satu sama lain, dan mereka memiliki hubungan dengan Master Istana Umur Panjang. Pada akhirnya, Tuan Istana Panjang Umur terpaksa tidak punya pilihan selain membawa para ahli dari berbagai kekuatan besar ini ke markas besar Istana Umur Panjang, duduk di aula resepsi, dan mengobrol. Pada saat yang sama, Xianling Realm, markas besar Istana Tianzhen, Ye Yunfei kecil. Aku memiliki 2 klon yang hancur karena kamu, aku tidak cocok denganmu.
suara penguasa istana dari Dewa Surgawi bergema di seluruh markas, mengguncang langit dan bumi, dan matahari dan bulan meredup. Bab 1860. Master Istana Dewa Surgawi telah merasakan bahwa avatarnya telah dihancurkan, dan juga telah menerima laporan bahwa saluran transmisi jarak jauh yang menghubungkan benua Hongmeng telah dihancurkan, jadi dia tidak dapat menahan amarah dan amarahnya. Ye Yunfei, tunggu saja, aku tidak akan pernah membiarkan ini pergi, aku pasti akan menyelesaikan skor denganmu. Master Istana Dewa Surgawi mengertakkan gigi, berharap dia dapat segera menemukan Ye Yunfei dan menamparnya sampai mati. Tuan Asgard, kali ini kami telah mengirim lebih dari 80 alam pengamatan bintang ke benua Hongmeng, termasuk avatar Anda, Tuan Istana, tetapi mereka masih tidak dapat menangani Ye Yunfei. Ini menunjukkan bahwa alam pengamatan bintang tidak dapat lagi membantu Ye Yunfei. Makhluk terkuat yang dapat diterima hukum adalah Stargazing Realm, jadi selama Ye Yunfei berada di benua Hongmeng, kita tidak dapat melakukan apapun padanya. Seorang lelaki tua kurus di sampingnya berkata perlahan. Orang tua ini adalah penyihir tua dari Istana Tianshan, dan senioritasnya sangat tinggi. Pemilik Istana Tianshan sangat mempercayainya dan meminta nasihatnya tentang banyak hal penting. Penguasa Istana Dewa Surgawi mendengar kata-kata itu, wajahnya sangat jelek, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya saja kita bisa memikirkan cara lain, kata penyihir tua itu lagi. Apa solusinya? Tuan Istana Dewa Surgawi segera bertanya. Meskipun kita tidak dapat menangani Ye Yunfei untuk saat ini, kita dapat menangani kekuatan yang terkait dengannya, dan orang-orang yang lebih dia sayangi. Kita dapat mengirim orang untuk diam-diam memasuki benua Hongmeng dan alam Changhuang, dan menangkap sekelompok orang yang berhubungan dengannya. Orang-orang yang dekat dengannya digunakan sebagai chip untuk memintanya menyerahkan menara Dao Surgawi. Dengan kekuatan Istana Tianshan kita, masih mungkin untuk mengirim beberapa orang ke Hongmeng benua dan alam Changhuang. Kata penyihir tua itu, "Yah, kamu bisa mencoba metode ini. Hanya saja asal-usul alam Changhuang telah melahirkan kehendak yang jelas, dan telah menjelma menjadi seorang gadis kecil, yang memiliki hubungan sangat baik dengan Ye Yunfei. Gadis kecil itu akan memantau pergerakan apapun di alam Changhuang kapan saja, jadi mungkin sulit bagi kami untuk mengirim seseorang ke alam Changhuang secara diam-diam. Akan lebih mudah mengirim orang untuk menyelinap ke benua Hongmeng." Petik 2. Mata Tuan Istana Tianshan berbinar ketika dia mendengar kata-kata penyihir tua itu, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Istana, serahkan masalah ini padaku. Saya akan menemukan cara untuk menipu asal mula alam Changhuang dan diam-diam mengirim orang untuk menyelinap ke alam Changhuang. Hanya butuh sedikit waktu. Benua Hongmeng dan alam Changhuang keduanya adalah dunia tingkat rendah dari alam mausolem abadi kita. Jika Anda ingin mendobrak penghalang ruang dari dua dunia ini dan memaksa masuk, gerakannya pasti sangat kecil, jika tidak maka akan dengan mudah menarik protokol orang dahulu. Istana Tianshan kita telah memprovokasi perjanjian kuno sekali. Jika kita memprovokasi perjanjian kuno lagi, konsekuensinya akan sangat serius. Jadi masalah ini harus dilakukan perlahan, setidaknya akan memakan waktu beberapa tahun atau bahkan 10 tahun. Semakin sedikit kebisingan semakin baik, saya harus memikirkan cara menggunakan metode yang paling cerdik untuk mengirim orang menyelinap ke dua dunia ini." Petik 2. Penyihir tua itu berpikir sejenak, dan berkata kepada kepala istana, "Ya, bagaimanapun juga, kita tidak boleh memprovokasi perjanjian kuno lagi. Selama Ye Yunfei masih berada di benua Hongmeng, tidak ada master lain yang dapat mengambil pagoda Dao Surgawi darinya, jadi tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini, penyihir tua, lakukan saja apa yang Anda katakan." Petik 2. Tuan Istana Tianshan tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia mendengar kata-kata penyihir tua itu. Dia pernah diburu oleh perjanjian kuno sebelumnya. Meskipun hanya tiruannya di benua Hongmeng yang diburu, dia dapat dengan jelas merasakannya pada saat itu. Namun, jika perjanjian Taiko benar-benar berurusan dengannya, setelah menghancurkan tiruannya, dia pasti akan datang ke alam mausolem abadi untuk menangani tubuh utamanya, karena pada saat itu tubuh utamanya di alam mausolem abadi dihancurkan oleh energi misterius yang menakutkan terkunci. Dia tahu bahwa itu pasti perjanjian kuno yang mengunci tubuhnya. Jadi Master Istana Dewa Surgawi ini sama sekali tidak berani memprovokasi perjanjian kuno. Menurut legenda yang diturunkan dari zaman kuno,
bahkan seorang master setingkat Kaisar Surgawi tidak akan berani memprovokasi perjanjian kuno sesuka hati, apalagi dia hanya setengah kaisar. Tuan Asgard, jangan khawatir, saya akan sangat berhati-hati untuk tidak menyinggung perjanjian kuno. Penyihir tua itu mengangguk dan berkata, di benua Hongmeng, aku berencana untuk pergi ke tempat hidup dan mati. Ye Yunfei berjalan keluar dari gua budidaya dan berkata kepada pemilik Istana Panjang Umur setelah mundur di markas Istana Panjang Umur selama beberapa hari. Tuan Muda Ye, apa yang kamu lakukan di tempat hidup dan mati? Tuan Istana Umur Panjang tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengar kata-kata Ye Yunfei. Ada seorang guru besar di tempat hidup dan mati, aku akan menemuinya sebentar. Kata Ye Yunfei, selalu ada legenda di Middle Earth China kita. Ada makhluk menakutkan yang mengintai di bagian terdalam dari tanah kehidupan dan kematian. Makhluk itu disebut penguasa kematian. Namun, tidak ada yang tahu apakah legenda ini benar atau tidak. Tuan Ye, apakah Anda pergi ke tanah kehidupan dan kematian hanya untuk menemukan penguasa kematian ini? Tanya kepala Istana Panjang Umur. Di alam hidup dan mati, memang ada seorang master dengan kekuatan yang sangat baik. Aku telah merasakan nafas energinya sebelumnya. Kata Ye Yunfei, Tuan Muda Ye, biarkan aku pergi bersamamu juga. Aku juga ingin bertemu dengan Tuan misterius yang telah lama diwariskan di tanah hidup dan mati. Lord of Longevity Palace berpikir sejenak dan berkata, baiklah, ayo pergi sekarang. Ye Yunfei mengangguk setuju. Sesaat kemudian, Ye Yunfei meninggalkan markas Istana Panjang Umur dengan Tuan Istana Panjang Umur, Yaozu, dan seorang Tuan Yaozu, dan 3 tuan lain dari alam pengamatan bintang dari Istana Panjang Umur, menuju ke tempat kehidupan dan kematian. Untuk menemukan teratai jiwa untuk mengobati penyakit Jiyue, Ye Yunfei pergi jauh ke dalam area inti tanah kehidupan dan kematian sebelumnya, dan bertemu dengan makhluk dengan aura menakutkan di dalamnya. Makhluk menakutkan ini merupakan bahaya tersembunyi bagi Ye Yunfei, jadi Ye Yunfei berencana untuk bertemu dengannya sebentar. Sekarang semua makhluk hidup di benua Hongmeng tahu bahwa menara Dao Surgawi ada di tubuh Ye Yunfei, dan master di kedalaman area hidup dan mati mungkin telah menerima berita. Jika dia menginginkan menara Dao Surgawi, dia pasti akan melakukannya. Temukan kesempatan untuk menemukan cara untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Dengan kekuatan dan kartu Hall Ye Yunfei saat ini, tentu saja dia tidak akan takut, tetapi ada banyak kekuatan dan orang-orang yang terkait erat dengan Ye Yunfei di benua Hongmeng, dan Ye Yunfei harus waspada terhadap mereka. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan kelompoknya memasuki area hidup dan mati, berjalan menuju area inti dari area hidup dan mati. Kecuali Ye Yunfei, semua orang di grup ini adalah master dari alam pengamatan. Bintang, semua orang tidak menahan napas, tetapi berjalan dengan angkuh di tengah hidup dan mati. Tekanan energi yang dilepaskan mengguncang seluruh hidup dan mati. Sepertinya luar biasa, semua makhluk di tanah hidup dan mati ketakutan dan gemetar. Apakah itu manusia, binatang buas, burung, atau makhluk dari ras lain? Mereka semua menemukan tempat untuk bersembunyi dan tidak berani bergerak. Tanah kehidupan dan kematian adalah tempat terlarang yang mengerikan di Tiongkok, dan langkah Ye Yunfei dimaksudkan untuk menakut-nakuti tempat terlarang ini. Dengan cara ini, Ye Yunfei dan kelompoknya tiba di area inti tanah kehidupan dan kematian. Namun, area inti tanah hidup dan mati damai. Teman, keluarlah. Ye Yunfei berdiri di udara dengan tangan di belakang, melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakannya ke segala arah, dan berkata perlahan pada saat yang bersamaan. Longevity Palace dan 6 pengamat bintang lainnya semuanya melepaskan paksaan energi mereka, bergemuruh. Ke-6 pengamat bintang pecah bersama-sama, dan pemandangannya mencengangkan. Saya melihat energi menakutkan yang tak ada habisnya menderu dan menderu di dunia ini, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Bersambung.